Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam jantung saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Ya, itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, tentunya atas izin Sang Maha Kuasa ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai tanggal 5, tanggal 6 sampai batas waktu tanggal 7, tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya ya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Masih di bulan Desember 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri sobat, saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan deteksi tetap ada 12 zodiak ya. Ini yang perlu digarisbawahi temanya yaitu ada sesuatu hal yang akan mengejutkan kalian ya. Kira-kira intinya di situ sobat ya. Sekali lagi, ada sesuatu yang ada sesuatu yang itu akan membuat kalian terkejut. Intinya di situ ya. Entah itu nanti masalahnya itu entah masalah kejutan yang baik ya, entah itu masalah kejutan yang buruk ya, semua kita harus terima sobat ya. Ketika memang nantinya ada suatu kejutan yang baik bagi kita ya syukur, alhamdulillah, aminkan. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika nanti pembacanya itu mendapatkan sebuah kejutan yang kurang baik ataupun kejutan yang buruk, nah di situ kita harus cepat mengambil suatu solusi, mengambil suatu tindakan untuk segera kita perbaiki ataupun segera kita perbarui, agar apa? Agar langkah ke depannya itu lebih baik, biar tidak semakin terpuruk. Kan di situ kuncinya ya. Ya, biar tidak bingung seperti apakah, ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengacak, atau nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas ya, general. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat seperti semua sahabat ruang batin yang sudah pernah konsul secara pribadi. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik energinya dulu. Tetap seperti biasa, saya akan mengambil untuk getaran kartu ya. Next, lanjut setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat setelah Taurus. Di sini ada zodiak Leo, artinya zodiak Leo. Dan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Leo 3 hari ke depan. Leo, ini kartu utama kalian ya, muncul petunjuk 10 tongkat. Ada seorang mengangkat 10 tongkat itu ya, 10 kayu. Dikonfirmasi sama kartu King of Cup, ada prajurit naik kuda putih memegang cup. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo tentang asmara ya. Ini bisa dikatakan ini kenapa ya zodiak Leo? Sepertinya kalian mengalami beban berat di sini, baik secara pemikiran maupun secara hati. Khususnya di 3 hari ke depan ya, meskipun ini bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin zodiak Leo ini tepat sempat adanya suatu tekanan batin ya, gitu loh. Karena apa? Karena jelas masalah yang sudah selesai itu biasanya datang lagi, selesai datang lagi. Makanya Leo seakan-akan di sini adanya beban berat gitu loh. Tapi Leo di sini kelihatannya masih tetap mau mempertahankan gitu loh, agar bagaimana caranya bisa stabil lagi. Ya saran saya, ya selesaikan beban itu satu persatu. Ketika kalian selesaikan semua, ketika banyak masalah kalian ingin cepat menyelesaikan, kalian selesaikan semua, ya jelas menjadi beban berat gitu loh. Seakan-akan mengalami kebuntuan di sini, tidak menemukan solusi. Nah, saran saya di sini ketika menghadapi sebuah banyak masalah, mungkin kurang stabil dalam arti secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara kasih sayang, ya selesaikan satu persatu di mana letak kesalahan. Jangan langsung diselesaikan semua, nanti kalian kesulitan di sini, beban yang sangat berat di sini. Gitu. Bisa saja gini, bisa saja mungkin adanya suatu apa ya, suatu rasa senang mungkin kalian sama pasangan ya. Terus tiba-tiba seakan-akan apa ya, seperti ada suatu perputaran, akhirnya timbul masalah. Sehingga rasa kesenangan kalian itu terpending di sini. Bahkan ada suatu penggagalan-penggagalan, bisa saja seperti itu. Terus kartu konflik mengatakan King of Cup, artinya di sini ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, di sini kelihatannya Leo juga berpikir akhirnya gitu loh. Ya. Akhirnya kalian berpikir bagaimana cara untuk langkah ke depan itu biar lebih bagus, biar menemukan kestabilan, biar menemukan rasa dingin, rasa damai lagi. Nah, kalian itu selalu apa ya, selalu berpikir gitu loh. Ketika dihantam masalah, kalian selalu berpikir pandangan ke depan. Bagaimana ya biar kehidupan saya lebih tentram, lebih tenang. Nah, seperti itu. Makanya banyak kekacauan di sini di asmara Leo. Cuma Leo di sini masih bagus ya, dalam arti masih mau memikirkan langkah selanjutnya seperti apa. Nah, kalian masih diuntungkan. Ini nanti kita bahas lebih dalam. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Ini Leo, kartu utama kalian muncul petunjuk 6 koin. Jika orang dikelilingi 6 koin, dikonfirmasi sama kartu Two of Cup. Ada sepasang kekasih membawa cup, atasnya seperti ada lambang love. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo sih bagus ya, seputar pekerjaan ataupun karir ya. Asalkan Leo harus bisa apa ya, menyeimbangkan gitu loh. Apapun itu masalahnya ya, kalian harus bisa mengkondisikan ataupun menyeimbangkan. Ketika mungkin ada masalah, ya kalian harus cepat menyelesaikan gitu loh. Jangan kalian diamkan. Itu kan namanya menyeimbangkan. Nah, ketika kalian ada masalah, tapi kalian terkesan diam, terkesan mengulur-ngulur untuk bisa menyelesaikan. Nah, ini itu kan namanya tidak menyeimbangkan. Akhirnya kalian dihantam masalah. Nah, makanya di sini Leo masih cukup bagus karena mungkin Leo masih bisa menyeimbangkan ya, di mana situasi dan kondisi Leo masih bisa mengimbangkan. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya di sini akan ada suatu pencapaian di sini. Apa yang menjadi kesulitan ketika kalian mau ya itu tadi loh menyeimbangkan ya, mau mengontrol sehingga kalian akan bisa mencapai suatu target-target di sini. Khususnya di 3 hari ke depan. Ada suatu target yang bisa kalian capai di sini. Artinya mungkin akan ada kesenangan tersendiri karena kalian merasakan mungkin ada suatu perkembangan. Gitu, ada suatu peningkatan di faktor pekerjaan ataupun karir ya, biarpun tidak terlalu naik. Kira-kira di situ ya. Jadi di sini energi Leo ketika ingin apapun itu ya, ingin ada suatu kesuksesan, keberhasilan, pencapaian target yang kalian inginkan, Leo harus mampu mengeimbangkan. Gitu. Jika mengalami kesulitan, ya kalian harus apa ya, mencari solusi. Apakah ini masih logika ataupun tidak logika? Intinya di situ. Ketika logika ya selesaikan secara logika, ketika tidak logika ya selesaikan secara energi. Netralkan kan seperti itu, pembukaan aura itu akan lebih bagus untuk
Leo. Seperti itu ya. Kita lanjut di keuangan. Leo, kartu utama kali muncul petunjuk 5 tongkat di sini. Five of Wands, saling menyerang. Dikonfirmasi sama kartu 4 koin. Itu ada 4 koin ya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi Leo tentang keuangan ya, khususnya di 3 hari ke depan. Bahkan ini bukan 3 hari ke depan juga, mungkin dulu ataupun kemarin ya. Ini kelihatannya kalian masih dipusingkan dengan masalah keuangan ini Leo ini gitu. Jadi masih banyak problem, masih banyak kendala ya, masih banyak masalah di sini ya, tentang adanya kestabilan. Mungkin secara kerezekian, secara keuangan yang masuk, bukannya tidak ada, ya ada. Mungkin ya itu tadi loh, tidak seimbang di sini. Makanya di sini timbul konflik, gitu loh, timbul masalah di dalam keuangan kalian. Mungkin kebutuhan lebih besar tapi pengeluarannya itu kebutuhan lebih besar tapi pemasukannya itu ya bukannya tidak ada pemasukan, ada, cuman ya itu tadi loh, tidak memadai gitu loh. Hanya kalian dipusingkan gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini bahwa energi kalian itu sempat adanya suatu kekonsentrasian, sempat adanya suatu penjagaan di faktor keuangan. Nah, seperti itu. Karena saya menangkap ketika Leo ini mendapatkan uang, ya ada saja nanti keperluan, kebutuhan untuk mengeluarkan uang itu ada juga di sini gitu loh. Makanya sulit untuk istilahnya tuh pengendapan keuangan ini Leo kebanyakan sulit gitu loh. Simpanan keuangan ini kelihatannya Leo sulit. Begitu dapat uang keluar, begitu dapat uang keluar. Karena kalian tertembak di faktor keuangan di sini. Jadi bisa dikatakan pengontrolan, kekonsentrasian, kefokusan dalam menata keuangan itu memang perlu. Tapi kan di sisi lain ketika memang ada suatu hal yang di luar logika yang ganjil lah, ya, itu juga perlu kalian perhatikan. Nanti ketika itu tidak kalian perhatikan ya nanti percuma kekonsentrasian, kefokusan kalian ini nanti akan kacau gitu loh. Karena ada unsur tembakan black magic gitu loh. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya nih, Leo. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Leo ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan, apakah ada kejutan baik di sini ataukah kejutan buruk? Di sini Leo kelihatannya energinya masih terasa stuck di sini ya, gitu loh. Masih terasa stuck, artinya ya mungkin akan ada suatu kejutan tapi itu kurang bagus di sini. Masih butuh proses Leo untuk bisa menyelesaikan suatu masalah di sini. Sering saya mengatakan ketika saya membacakan sebuah informasi, saya ini mempresentasikan gitu. Jadi persentase terbesar Leo masih stuck energinya, masih dihantam sebuah masalah-masalah. Apakah tidak ada yang selesai dalam masalah? Ya ada, cuman sebagian kecil saja di sini. Seperti itu ya. Jadi harap waspada Leo, khususnya di 3 hari ke depan. Mungkin ketika kalian ada masalah ini kelihatannya masih menjadi beban berat dan harus kalian selesaikan biar lebih stabil. Jadi intinya masih belum ada kestabilan. Ya mungkin masih ada situasi yang memanas lah. Seperti itu ya. Memanasnya itu ya tekanan batin lah. Oke, kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, kejutan apakah yang akan kalian dapatkan di sini? Di sini kelihatannya Leo akan mendapatkan sebuah kejutan yang tak terduga juga, yang luar biasa, yang besar di sini. Seperti itu ya. Mungkin ada suatu pencapaian target ya, yang selama ini dianggap Leo ini sulit ya, mustahil ataupun nggak mungkin. Di sini akan berbalik semua, akan menjadi mungkin di sini. Minimal ada suatu peningkatan lah biarpun tidak terlalu naik. Jadi ini kejutan bagus ya untuk Leo, khususnya di 3 hari ke depan. Mungkin yang dulu ataupun kemarin kalian kesulitan, bisa saja loh 3 hari ke depan akan ada faktor bagus ya, faktor yang tiba-tiba membuat kalian senang di pekerjaan itu. Karena apa, kalian merasakan hasilnya. Seperti itu ya, bagus ya. Kalau untuk keuangan di sini Leo harap waspada. Ada suatu tembakan energi kuat di sini Leo. Itu tadi loh. Meskipun pekerjaan kalian lancar, kalian mendapatkan sebuah keuangan. Nah di sini akan kacau juga. Gitu loh.
yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Ada uang yang masuk tapi kebutuhannya juga besar. Nah, seperti itu ya. Jadi Leo harus waspada ya kalau bisa di netral. Karena kalau bisa menangkap kejutan apakah baik atau kalau buruk di sini kelihatannya Leo ini apa ya? Kejutannya akan kurang bagus di sini. Mungkin keadaan keuangan kalian ngepres di sini. Pas-pasan di sini. Akan sedikit ada penurunan. Tapi nggak masalah, Leo harus tetap semangat. Kalau bisa di netral ya. Saran saya ketika kalian bisa doanya ataupun tata caranya itu netralkan sobat. Buka aura sendiri biar lebih lancar. Ketika kalian biarkan ini akan merambat kemana-mana. Seperti itu ya. Nah, ketika kalian kesulitan, ya tidak ada salahnya cari bantuan orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi-solusi, sharingkan, kan seperti itu. Ya sudah jelas ya Leo ya. Kejutan dari asmara, dari pekerjaan, dari keuangan sudah saya sampaikan. Sekali lagi di keuangan Leo masih terlihat cukup apa ya, kesulitan lah di sini. Apakah semua Leo? Ya tidak, sebagian mungkin masih ada yang diuntungkan, sebagian kecil akan diuntungkan. Cuman persentase terbesar Leo kelihatannya masih kesulitan. Itu tadi loh, ada suatu tembakan yang saya rasakan di sini secara terawangan tadi banyak yang diabaikan Leo, banyak yang didiamkan. Jadi energi apa ya, black magic itu dari orang toksik itu semakin semakin menguat di sini, semakin berkembang besar. Makanya mendapatkan kesulitan-kesulitan Leo. Seperti itu ya, jangan sampai ini menular di pekerjaan. Seperti itu ya. Karena asmara kan sudah kacau. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan bersifat luas, general, saya nggak tahu nama kalian ya. Di segmen terakhir saya selalu berpesan, jika kalian dihantam masalah dan itu di luar logika, jangan diamkan, jangan abaikan, segera tanggulangi. Jika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau hancur-hancuran, tidak mau semakin lama semakin terpuruk, kan sudah banyak ya yang itu diabaikan, akhirnya semakin terpuruk, habis-habisan baru dibuka aura, kan sampai seperti itu. Nah, bagaimana kita menanggulangi, sedangkan ini kan di luar logika? Ya mudah. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu akan mudah masuk dalam kehidupan kalian. Karena jelas nasib seseorang sobat tidak akan pernah bisa berubah baik ketika orang itu tidak mau mengubah nasib itu sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, ya kunci terakhir kita harus yakin gitu loh, bahwa nasib pasti akan baik di langkah selanjutnya karena kita mau merubahnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Leo harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.